wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakil Ghifari dari Universitas Hairun, Fakultas Hukum dan Prodi Ilmu Hukum dengan NPM 010125111146 dari kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu hakikat bahasa. Hakikat bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer atau sewenang-wenang dari konvensional atau disepakati yang digunakan oleh manusia sebagai alat untuk berkomunikasi, bekerja sama, mengidentifikasi diri, serta menyatakan dan mengungkapkan ide, perasaan, dan pikiran. Bahasa bersifat sistematis, produktif, unik, dan universal, serta berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, pengembangan ilmu, pengetahuan, ekspresi diri, dan alat kontrol sosial. Kita akan masuk pada ciri-ciri utama bahasa. Yang pertama, sistem lambang bunyi. Bahasa terdiri dari serangkaian bunyi yang disusun secara teratur dan memiliki makna. Dan yang kedua, bersifat arbitrer. Hubungan antara lambang bunyi atau kata dan makna yang dilambangkan tidak bersifat wajib atau logis, tapi berdasarkan kesepakatan. Contohnya, kata kucing dalam bahasa Indonesia tidak memiliki hubungan logis dengan hewan kucing itu sendiri. Yang ketiga, bersifat konvensional. Penggunaan bahasa dan makna lambangnya disepakati oleh anggota masyarakat bahasa, bukan ditentukan oleh alam. Dan yang keempat, bersifat produktif. Dengan sejumlah lambang yang terbatas, bahasa dapat menghasilkan ungkapan-ungkapan yang tak terbatas jumlahnya. Dan yang kelima, bersifat unik. Setiap bahasa memiliki karakter sendiri yang membedakannya dari bahasa lain, meskipun mungkin memiliki beberapa kesamaan. Dan yang terakhir, fungsi bahasa. Yang pertama, fungsi bahasa alat komunikasi. Fungsinya paling mendasar bahasa adalah sebagai sarana komunikasi lisan dan tulisan untuk menyampaikan pikiran, keinginan, dan pesan antar manusia. Dan yang kedua, mengidentifikasi diri dan kelompok. Bahasa membantu individu dan kelompok mengidentifikasi diri mereka dan membedakan diri dari kelompok lain. Dan yang ketiga, alat pengembangan ilmu pengetahuan. Bahasa menjadi media untuk menyampaikan dan mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan budaya. Dan yang keempat, alat kontrol sosial. Bahasa dapat digunakan untuk mempengaruhi, mengendalikan, dan membentuk sikap atau perilaku individu dan kelompok melalui aturan, hukum, atau persuasif. Dan yang kelima, yang terakhir, ekspresi budaya. Bahasa adalah bagian dari integrasi dari kebudayaan suatu masyarakat, berfungsi sebagai penanda dan wahana untuk melestarikan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari saya.